pagi. Cinini, shalom. Ya, shalom Cinini. Ya, shalom Pak John. Apa kabar? Ya, biasa. Haleluya. Praise the Lord. Luar biasa. Luar biasa ya. Amin. Tuhan kita hebat. Ya. Gimana tidur semalaman? Tidur Ini. semalaman jamnya kurang, Pak. Oh, jamnya luar Ada biasa. ini loh, terlalu tahu-tahu loh sudah malam. Waduh, Ya. tidurnya cuma 3 jam, Pak John. Ya, tapi tadi malam masuk ya WA-nya ya. Masuk ini. Mau masuk ya. Gue ini belum tampil ya. Ya, ini tadi ini sudah masuk Bu Jajuknya. Jajuk ya. Ya. Tuhan shalom Bu Jajuk. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi ini memang kita melatih roh kita ya. Ya kalau pagi. Pagi ya, ini justru bagus ini. Sangat-sangat bagus untuk roh kita. Ya. Ini yang bertugas Bu Jaju, Pak Jonathan. Iya, Pak Jonathan pun ini kemarin sudah saya beritahukan. Saya sudah beritahukan kemarin untuk bertugas sebagai yang menyampaikan pengumuman. Kalau Bu Jaju kan punya ini ada kan? Punya materinya untuk di kertas profetik, betul. Profetik. Ya. Dan kita doakan supaya persiapan-persiapan kita ke depan untuk acara kita ya bisa berjalan dengan baik. Iya, pagi hari memang banyak yang berat ya Pak Jun ya. Sebetulnya itu kalau jam kita 4 pagi, ya, kalau kita mau berlatih pasti bisa. Iya. Ini Pak Jonathan sudah masuk. Ya, kita bisa mulai ya, Ci. Ya, pasti bisa semuanya. Ya. Baik, mari kita sambut host kita yang luar biasa. Kita sambut Ibu Nini Herawati. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Praise the Lord. Ya. Ya. Ya, shalom. Ya, shalom. Bapak Ibu semua ini yang hadir pagi hari ini. Salam Pak John, Bu Sinta. Amin. Ya. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah. Sebelum ibadah saya bacakan yang bertugas pagi hari ini yaitu host saya sendiri, Bu Nini Herawati Kuswandi, worship leader yang akan dibawakan oleh Mas Susun Sabunan MA dari Kediri, dan doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Jaju Eli Kuswandi dari Surabaya. Pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Jonathan Ponidi dari Kediri. Dan selanjutnya doa berkat selesai. Amin. Ya, sebelum ibadah mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Ini kita satukan hati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Pagi hari ini kami sudah berada di tempat sisi Zoom ini Tuhan. Amin. Untuk memulai ibadah. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Biar kami boleh memuji, menyembah, bahkan terlebih lagi mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ini semua hanya oleh kemurahan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh ada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami siap boleh memuji, mendengarkan firman-Mu, akan menyembah juga Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan hati juga Pastor Jun Sarbunan Tuhan, yang kami menyampaikan firman-Mu, dan juga ibadah pagi hari. Biarlah Tuhan mimpin kami dari awal hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Juru selamat kami yang hidup dan ajaib. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Kami persilakan Pastor John untuk memulai memimpin kami pagi hari ini. Amin. Terima kasih host kita yang luar biasa, Ibu Nini Herawati dari Surabaya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan yang layak kita sembah. Amin. Haleluya, Allah yang berkuasa. Layak disembah, Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa. Layak dipuji, layak disembah, katakan haleluya, haleluya, sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya, Engkau Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, bersama katakan kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa. Layak disembah, Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa. Layak dipuji, layak disembah. Layak dipuji, layak disembah, katakan amin. Haleluya, sembah Dia. Haleluya, kami menyembah. Amin Tuhan, kami percaya Engkau layak disembah pagi ini. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita pujikan pujian ini bersama dengan Tuhan. Haleluya. Sungguh kami kagum ya Tuhan.
Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Mari katakan, Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Bersama katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya. Kami kagum kepada-Mu Tuhan. Hadapan-Mu mari sama-sama kita angkat suara kita. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Bersama katakan, mulia dan berkuasa. Sama-sama angkat suaramu. Ku kagum hormat akan Engkau, Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak puji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Oh Tuhan, sungguh Engkau yang termulia. Kami datang sujud menyembah. Engkau layak disembah ya Tuhan. Biarlah segala bangsa datang sujud menyembah. Haleluya. Mari bersama-sama kita angkat suara di hadapan Tuhan. Oh, di hadapan Tuhan kita katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Oh, kami kagum Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah, Kau Allah. Ku kagum
akan Engkau, kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Haleluya, mari sembah Dia. Segenap hati kami, Kau layak disembah. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan, sembah Dia. Engkau layak disembah, kami menyembah Yesus. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amen. Praise the Lord. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian kita siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Dan sudah bergabung bersama kita Bapak Bruri dan Ibu Rosalin dari Jerman. Tuhan memberkati. Malam yang indah di sana ya, tengah malam jam 23. Namun sudah bersama kita di Indonesia hari ini. Baiklah Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan, terlebih dahulu Bapak Bruri Tikwalu dari Jerman akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Haleluya. Ya, Shalom semuanya. Ya, shalom. Selamat pagi ya. Selamat pagi. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga. Terima kasih Tuhan, yang mana kami dapat berkumpul semuanya dan bertemu satu sama yang lain. Pada hari yang indah ini, kami bersyukur Tuhan, kami boleh berkumpul kembali di Zoom CLCC, semua dalam keadaan sehat dan baik, dan mau terus memuji dan menyembah-Mu Bapa. Berkati kami semua yang hadir di Zoom ini. Ya Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau yang memimpin setiap langkah kami dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu. Dan sekarang telah tibalah saatnya Tuhan, kami akan mengabar kebenaran firman-Mu. Ya, lewat gembala kami, Pastor John Sarwonan, yang luar biasa. Urapi dia dengan darah-Mu yang kudus, dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat menjadi rema dan berkat buat kami semua. Ya, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, serta Roh Kudus menyertainya. Yang mana kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Bruri Tikwalu buat doa yang sangat indah yang sudah dinaikkan dari Jerman ya. Oke, Tuhan berkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Amin. Ya, amin. Terima kasih Pak John. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Ya, selamat bergabung juga pemilik Galaxy Samsung A20. Puji Tuhan ya. Sudah bersama dengan kita dan malam ini sukacita untuk waktu Jerman dan pagi ini sukacita bagi kita semua di Indonesia. Baiklah Bapak Ibu, mari kita akan siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebuah tema yang saya sampaikan di pagi hari ini, haleluya, puji Tuhan, yaitu rahasia pembawa hidup pada kekekalan ya. Oke. Dan kita akan baca dulu, saudaraku, ada satu ayat yang ingin saya sampaikan kepada kita semua.
yaitu dari 1 Korintus 13 ayat 13, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan untuk nats bacaan Alkitab kita pagi ini akan disampaikan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Haleluya. 1 Korintus 13 ayat 13, bagi orang dunia angka 13 angka yang menjadi momok, menjadi sesuatu yang menakutkan. Mereka juga menganggap ini angka kurang beruntung, angka tidak baik, ya, angka sial, ya, kasarnya begitu. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, justru angka 13 ini adalah angka keberuntungan. Ya, demikian firman Tuhan. Silakan Ibu Rosalin. Ya, 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Amin. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu apa? Iman. Iman itu adalah harta kita yang abadi, membawa kita sampai pada kekekalan. Lalu kemudian pengharapan kita juga akan kekekalan di sorga, itu harta kita yang abadi. Lalu yang ketiga, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih, ya. Saudaraku, inilah pembawa hidup pada kekekalan, saudaraku. Tema yang diangkat pagi ini adalah rahasia pembawa hidup pada kekekalan, saudaraku. Oke, mari kita akan memahami untuk hal ini, saudaraku, ya. Tentang kasih ini bersumber dari Allah, dan Allah itu kasih. Karena dia ingin menyelamatkan manusia, maka dia menyatakan kasihnya kepada manusia, puncaknya melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Itu bukti kasih Allah bagi umat manusia yang berdosa. Dan Yesus pun sebelum dia naik ke atas kayu salib, dia sudah memberikan pesan-pesannya untuk murid-muridnya supaya mereka juga memperhatikan hal ini, soal rahasia, yaitu pembawa pada hidup yang kekal, saudaraku. Dan kita bertanya, siapakah orang yang mengerti rahasia pembawa hidup pada kekekalan? Yang pertama, kemarin kita lihat, dia adalah orang yang saling mengasihi. Katakan saling mengasihi. Amin. Berarti ini terjadi di antara kedua belah pihak, baik di antara suami atau istri, anak atau orang tua, menantu atau mertua, kakak beradik, dan juga kepada saudara bersaudara dalam sebuah keluarga dan sebuah komunitas, bahkan di dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Mari kita lihat, saling mengasihi sesuai dengan perintah baru. Nah, perintah baru itu apa? Perintah untuk saling mengasihi yang diberikan Yesus. Mari kita lihat Yohanes pasal 13 ayat 4. Ya, Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Amin. Amin. Ini adalah pesan Tuhan yang Yesus berikan sebelum dia naik ke atas kayu salib, saudaraku, ya. Dia bisa saja punya alasan untuk membenci Yudas yang mengkhianati, yang menjual dia. Dia bisa saja mempunyai alasan untuk membenci Petrus yang telah menyangkal dia 3 kali. Tapi dia tidak mau melakukan itu, saudaraku. Jadi memang ini tidak mudah. Kalau kita mengasihi orang, mengasihi kita, saudaraku, itu semua orang bisa melakukan, ya. Tapi bisakah engkau mengasihi orang yang merugikanmu, yang menyakitimu, yang mengecewakanmu, yang membuat engkau dalam keadaan terluka? Wow, itu tidak mudah, saudaraku. Tapi disinilah yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita sekalian, bahwa kasih itu mengalahkan segala-galanya, saudaraku. Dan kasih itu yang paling besar. Dan kasih inilah juga yang akan membawa engkau sampai pada kekekalan. Segala sesuatu hanya bisa dikalahkan dengan kasih, ya. Tanpa kasih, saudara, hidup ini seperti hambar, hidup ini rasanya neraka. Tapi dengan kasih itu kita hidup, kita bawa, itu bagaikan kita hidup dalam kerajaan sorga. Amin, saudaraku, ya. Karena salah satu unsur kasih itu adalah damai sejahtera. Dan damai sejahtera ini adalah bagian dari kerajaan sorga. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan ingin
kita saling mengasihi, walaupun ini tidak mudah, walaupun ini berat, butuh latihan, saudaraku. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengasihi orang-orang yang menyakiti kita, yang mengecewakan kita, yang merugikan kita bahkan, ya. Nah, adalah pertama-tama kita mengasihi Tuhan dulu. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka sudah pasti kita bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita, termasuk orang-orang yang membenci atau memuakan bagi kita, saudaraku. Kita bisa melakukan ini karena apa? Ada kasih Tuhan. Saudaraku, ya, ingat Yesus itu, Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Dia telah memberikan satu teladan, bahkan ketika dia ada di atas kayu salib, sebuah perkataan yang keluar dari mulutnya, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, saudaraku. Yesus bisa saja suruh malaikatnya datang membunuh orang-orang yang menyalibkan dia, bahkan mereka berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Orang-orang yang menghujat dia ketika dia ada di atas kayu salib, dia bisa saja perintahkan malaikat Tuhan untuk menghukum atau membunuh orang-orang itu, tapi dia tidak melakukan, saudaraku. Bahkan dia pun bisa punya kekuasaan, saudaraku, ya. Walaupun dia digantung di atas kayu salib, dia bisa turun dari kayu salib, dia bisa melakukan, tapi dia tidak mau. Demi untuk melakukan misi penyelamatan, Yesus harus mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya di dalam kitab Taurat berkata, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Jadi saudara-saudara, Yesus telah menanggung kutuk pesakit penyakit, kutuk kegagalan, kutuk masa lalu, kutuk nenek moyang, kutuk kemiskinan, kemelaratan. Tuhan sudah menanggung semuanya di atas kayu salib dan dia berkata sudah selesai. Dia selesai karena dia punya kasihnya kepada kita sekalian. Bahkan Yohanes 3:16 berseru, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Siapa yang dalam dunia ini? Kita semua dalam dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal? Yaitu Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, orang yang percaya pada Yesus, saat dia mati karena kasihnya kepada kita, dia beroleh hidup yang kekal, ya saudaraku. Jadi hidup yang kekal ini kita bisa dibawa ke sana, itu sarananya adalah kasih, saudaraku. Jadi inilah rahasia yang pertama, saudaraku, pembawa hidup pada kekekalan, yaitu saling mengasihi sesuai dengan perintah baru yang diberikan Yesus. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku, ya. Rahasia yang kedua tentang hidup yang kekal ini, saudaraku, pembawa kepada hidup yang kekal. Yang kedua adalah saling menjaga citra sebagai apa? Sebagai murid Yesus. Tujuannya agar diketahui oleh semua orang. Jadi orang itu bisa tahu identitas kita ini sebagai murid Tuhan atau tidak. Mereka bisa lihat dari hal di mana kita menunjukkan kasih. Mari kita perhatikan, ya. Yohanes pasal 13 ayat 35. Ya, Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Amin. Apa tanda murid-murid Yesus? Yesus bilang, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Oh, kalau ini orang saling mengasihi, tidak ada kebencian, kemarahan, dendam, sakit hati, kepahitan, dan lain sebagainya. Ini baru disebut murid Tuhan. Jadi murid Tuhan, dia mempunyai citra, dia mempunyai identitas, itu adalah dia hidup dalam kasih, dan dia saling mengasihi, mudah memaafkan, mudah mengampuni. Itu murid Tuhan. Tapi kalau bukan murid Tuhan, artinya dia murid daripada iblis, bapa pembohong. Nah, iblis itu adalah roh pembunuh. Maka saudara kasih Tuhan, dia tidak bisa mengasihi, ya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, ini memang tidak mudah. Tapi saya percaya bersama dengan Yesus, karena kita cinta Tuhan, kita mampu melakukannya, ya. Jadi rahasia yang kedua tentang pembawa hidup pada kekekalan itu, dia adalah orang yang selalu menjaga citranya sebagai murid Yesus, agar apa? Diketahui semua orang-orang, akhirnya, oh ini ternyata murid Tuhan, ya, murid Tuhan Yesus. Seperti dia mengikuti teladan Yesus yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, malah dia membalas kejahatan dengan kebaikan, saudaraku. Dan saya percaya kasih mengalahkan segalanya. Saudara-saudara terkasih Tuhan,
Yusuf pun kalau kita perhatikan saudaraku ya, dia benar-benar mengalami kesengsaraan, penderitaan yang luar biasa. Dimusuhi saudara-saudaranya, dibenci saudara-saudaranya karena dia mendapatkan sebuah pernyataan. Suatu hari dia akan menjadi seorang raja, seorang pemimpin. Wow, dia ceritakan mimpinya itu, saudara-saudaranya marah, benci kepada dia, bahkan orang tuanya menegur dia. Masakan kami orang tua ini harus tunduk dan sujud menyembah kepadamu. Tapi Tuhan luar biasa. Yusuf melalui proses kehidupan yang cukup panjang, saudaraku. Dia dibuang ke dalam jurang, di gua sumur, saudaraku, kemudian diangkat, lalu kemudian dijual ke Mesir. Sudah di Mesir kerja di rumah Potifar, difitnah lagi. Yusuf katanya melakukan sesuatu yang tidak senonoh, sesuatu yang tidak etika yang baik. Akhirnya Yusuf dilemparkan, dijebloskan dalam penjara. Nah, di penjara pun Tuhan serta Yusuf. Setelah dia menolong teman-teman, dia artikan mimpi mereka, dan mimpi itu semua terjadi sesudah apa yang dikatakan Yusuf. Malah Yusuf dilupakan begitu saja. Mereka sudah enak, yang satu dihukum, yang satu dikembalikan di posisinya. Saudara-saudara, Yusuf bilang, ingatlah akan aku. Ternyata mereka lupa kepada Yusuf. Tapi Tuhan tidak lupa kepada Yusuf, saudaraku. Tuhan ingat kepada Yusuf, dia punya kesetiaan, ketaatannya. Dan dari situlah Tuhan izinkan Firaun bermimpi, penguasa di Mesir bermimpi, Raja Firaun bermimpi, dan tidak ada seorang pun yang mampu bisa tiga device ini baik, ini dia tiba-tiba putus ya karena signalnya. Oke, tidak apa-apa, kita semua sukacita. Yang bersukacita katakan amin. Ya, selamat bergabung Ibu Indriani. Haleluya, sudah bersama dengan kita ya di pagi hari ini. Oke. Praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ya, kita akan lihat ya rahasia yang kedua ini, saudaraku. Bagaimana kita lihat bahwa rahasia pembawa hidup pada kekekalan. Itu yang kedua ada pada apa, saudara-saudara? Kita lihat yang kedua ini. Ya, ini Yusuf ini dia selalu menjaga citra diri sebagai murid Yesus agar diketahui semua orang. Saudara, kasih itu mengalahkan segalanya ya. Dan di dalam kasih tidak ada ketakutan, karena kasih yang sempurna akan melenyapkan ketakutan. Yang percaya bilang amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang sangat membahagiakan hidup kita semua. Oke, tadi ayatnya sudah dibaca oleh Ibu Rosalin ya. Yohanes ya pasal 13 ayat 35. Mari kita lihat yang ketiga, rahasia pembawa pada hidup yang kekal. Mari kita lihat yang ketiga, itu adalah dia orang yang punya semangat. Semangatnya Bu Rosalin, tolong buka mic-nya ya. Dia adalah orang yang memiliki semangat. Semangat apa? Semangat memperhatikan perkataan Tuhan Yesus itu sampai selesai. Jadi Yesus saat dia berbicara, nah orang-orang yang mengerti rahasia pembawa hidup pada kekekalan, dia pasti punya semangat memperhatikan perkataan Tuhan Yesus, yaitu memperhatikan firman Tuhan sampai selesai. Mari kita lihat Yohanes 13 ayat 36. Iya, Yohanes 13 ayat 36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Amin. Amin, 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 amin. Jadi Petrus, dia perlu punya semangat untuk memperhatikan perkataan Yesus atau memperhatikan firman yang Yesus sampaikan. Itu sampai selesai. Jadi inilah rahasia yang ketiga, saudara. Terkadang saya perhatikan ada orang-orang yang memperhatikan firman Tuhan hanya di awal-awal saja. Pada saat di tengah-tengah sampai habis, dia nggak memperhatikan, saudaraku. Nah, bagaimana dia bisa mengerti rahasia pembawa hidup pada kekekalan, saudaraku? Orang-orang demikian mereka kehilangan firman yang sangat berarti ya. Karena firman ini Allah sendiri, saudaraku.
Allah yang ingin menyelamatkan semua kita, saudara-saudara. Karena itu ada satu ayat yang luar biasa, ini agak keluar sedikit dari materi yang saya sampaikan pada pagi ini. Coba saudara lihat ya, dulu kembali kepada angka 13 ya. Lihat Amsal pasal 13 ayat yang ke-13. Haleluya. Amsal 13 ayat 13, ini dia. Ya. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat pada perintah akan menerima balasan. Amin. Amin. Ada dua perbedaan di sini, saudara, antara orang yang pertama dan orang yang kedua. Orang yang pertama dia meremehkan firman. Artinya dia hanya dengar firman-firman di awal saja, tapi di tengah-tengah sampai selesai dia nggak dengar, saudara. Dan Alkitab berkata ia akan menanggung akibatnya. Tetapi lihat orang yang kedua. Tetapi siapa taat kepada perintah, artinya dia mendengarkan firman Tuhan dari awal sampai selesai, akan menerima balasan. Balasannya apa? Ada damai sejahtera di dalam hatinya. Balasannya apa? Ada sukacita di hatinya. Balasannya apa? Ada ketenangan di dalam hatinya. Balasannya apa? Ada pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Balasannya apa? Ada kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Ada perlindungan Tuhan dalam hidupnya. Ada saja mujizat Tuhan dalam dirinya. Dan yang paling hebat ini ada keselamatan dalam dirinya. Itu balasan Tuhan sebagai upah yang dia dapatkan. Katakan amin. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita semua jadi orang Kristen, anak Tuhan, mari kita memperhatikan firman dengan baik supaya kita bisa mendapatkan hal yang baik dalam hidup kita. Katakan amin ya. Oke, mari kita lihat apa hasilnya saudaraku dari firman yang kita pelajari tentang rahasia pembawa pada hidup yang kekal. Yang pertama kita lihat saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudaraku ya, kita akan lihat bahwa dia ini berada ya dalam hidup untuk saling mengasihi. Mari kita lihat, ini ada sedikit kekeliruan ketikan ya. Lihat dalam Yohanes pasal 13 ayat 34. Ya, Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Amin. Amin, amin. Jadi ada kata harus ya. Harus itu hukumnya wajib. Harus saling mengasihi. Jadi saya lihat bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia ini harus ya saling mengasihi. Katakan amin. Jadi tidak ada alasan tidak. Itu namanya TAAT. Taat. Tidak ada alasan tidak. Jadi saudaraku, saya percaya bahwa kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kita bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Katakan amin ya. Mari kita lihat yang kedua, hasil dari rahasia menuju pada kekekalan ini bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia selalu menjaga ya untuk tetap menjaga hatinya untuk tetap saling mengasihi. Mari kita lihat di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-35. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Amin. Ada kata saling mengasihi, saudaraku. Memang Bapak Ibu sekalian, kasih itu panjang sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak dendam, tidak menyimpan kesalahan orang lain, saudaraku ya. Kasih itu menutupi pelanggaran, ya, menutupi kesalahan, dan kasih inilah yang membawa kita sampai pada kekekalan. Haleluya. Saudara, ini luar biasa. Dan yang terakhir, yang ketiga ini, saudara, kita lihat bahwa bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia kelak dia akan mengikuti Tuhan Yesus. Mari kita lihat di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-36. Yohanes 13 ayat 36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Amin. Amin. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Meskipun di tengah jalan, kita tahu cerita ini bahwa walaupun Petrus begitu menggebu-gebu, bilang aku akan menyerahkan nyawaku kepadamu. Tapi Yesus bilang, hei Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau sudah menyangkal aku. Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan ternyata itu sebuah peringatan dan terjadi, saudaraku. Namun Petrus akhirnya dipulihkan
Dan Petrus akhirnya mengikuti Yesus dengan segenap hati ya. Walaupun ada berbagai macam penganiayaan sampai dia pun disalibkan. Dia disalibkan, dia bilang, aku tidak layak mati seperti guruku Yesus. Aku mati biarlah terbalik, kepalaku di bawah, kakiku di atas. Kalau Yesus matikan, kepala di atas, kaki di bawah. Ini Petrus kebalik, saudaraku. Dan itulah yang memang Yesus sudah nyatakan pada Petrus bahwa dia akan mati dengan cara demikian. Dan puji Tuhan, Petrus ini setia dan luar biasa. Menurut keyakinan orang Katolik, itu Petrus yang memegang kunci kerajaan sorga, saudaraku. Dan luar biasa, seorang yang tadinya sudah menyangkal Yesus, murtad, tapi akhirnya setelah dia bertobat, akhirnya dia kembali pada Tuhan. Tuhan pakai dia sekali, dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Wow, dahsyat sekali. Dan Petrus ini juga ada bersama dengan Yesus di sorga ya. Lalu kalau tanya Yudas masuk sorga enggak? Jawabannya Yudas tidak akan masuk sorga karena memang dia sudah menjual Yesus, mengkhianati Yesus, dan Yudas pun akhirnya mengalami kehidupan yang tragis. Dia mati dengan cara bunuh diri, dan orang yang mati bunuh diri ini tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan sorga ya. Makanya kita perlu belajar mengikuti akan kehendak Tuhan dengan segenap hati supaya semua kita akhirnya menuju pada kekekalan. Tidak seperti Yudas ini ya, dia tidak mendapatkan hidup yang kekal, melainkan kebinasaan. Dan memang ini kejadian demi kejadian ini menjadi satu cermin, menjadi teladan supaya kita bisa melihat kehidupan yang seperti apa dan bagaimana yang harus kita ikuti, saudaraku. Ikutilah saja nasihat-nasihat firman Tuhan, dan kita semua yang tetap setia, kita mendapatkan hidup yang kekal. Tuhan berkati kita semua, dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Lalu kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Indriani akan berdoa buat firman Tuhan yang kita sudah dengar di pagi hari ini. Ya, shalom semuanya, selamat pagi. Ya, shalom. Mari kita saling menyatukan hati, saling berdoa. Bapa Surgawi Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu di pagi ini Tuhan. Jadikan firman-Mu menerima dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Agar hidup kita saling mengasihi, saling taat akan perintah-Mu Tuhan, saling mengikuti apa jalan-Mu Tuhan. Dan kami percaya setiap langkah kami selalu Tuhan sertai Tuhan. Berkati semua yang ikut Zoom di pagi hari ini Tuhan, agar hidupnya saling mengasihi, saling mengikuti jalan-Mu Tuhan. Kami percaya setiap langkah perintah-Mu Tuhan, kami akan sesuai dengan firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran Tuhan untuk mewartakan kerajaan, sehingga apa yang dikatakan oleh hamba-Mu Tuhan dapat menjadi pelita bagi hidup kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Tuhan memberkati Ibu Indriani untuk doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan ya. Amin. Kembali kepada host kita pagi ini, Ibu Nini Herawati. Ya, terima kasih Pak John. Praise the Lord. Firman pagi hari ini, firman-Nya luar biasa ya. Kita diingatkan terus saling mengasihi Bapak Ibu ya. Biar kita belajar melakukan. Terima kasih juga Bu Indriani yang sudah menaikkan doa untuk pagi hari ini firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati Bu Indri beserta anak-anak dan cucu-cucu keluarga besarnya. Amin. Dan selanjutnya kita akan sama-sama menaikkan doa berpetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Jaju Kuswandi dari Surabaya. Silakan Bu Jaju. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Ya, shalom, selamat pagi Ibu Jaju. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara, dan doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting, dan diaminkan dengan air isi. Mari kita sama-sama naikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive.
Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Ya, mungkin ini masalah signal ya. Doa Oke, profetik sudah naik. 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja JLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Naik bacanya. Ya. Oke. Ya, sudah bisa. Ya, Gereja JLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Ya. Ya, silakan Jajuk. Ya. Okay. Gereja JLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja JLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Terima kasih Pak Jonan. Amin. Ya, kembali pada host kita pagi ini, Ibu Nini Herawati. Ya, terima kasih Bu Jajuk yang sudah menaikkan doa prophetik pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati beserta keluarga. Amin. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Jonathan Ponidi dari Kediri. Saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Nini telah diberikan kesempatan kepada Sama. Ya. Oke, silakan sudah bisa. Saya akan menyampaikan pengumuman pada hari ini info gereja JLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah
korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja JLCC di nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja JLCC di nomor 0813-3069-2929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadat raya Minggu malam pukul 7 waktu Indonesia Barat disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin dan Kamis malam pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadat Gereja JLCC dimulai pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Info penting, harap Bapak Ibu dan saudara semua mendukung acara ibadat JLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Spesial Happy Birthday Agustus 2023, Pastor John Sabran MA dan keluarga besar Gereja JLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di nomor 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja JLCC. Atas beradanya kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Jonathan Ponidi yang didampingi oleh istri yang setia ya, Ibu Magdalena. Puji Tuhan. Amin. Tuhan berkati Pak Jonathan Ponidi dan Ibu Magdalena. Kembali kepada host kita pagi ini, Ibu Nini Herawati. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Jonathan Ponidi yang sudah menyampaikan pengumuman pagi hari ini. Bila Tuhan Yesus memberkati Pak Ponidi beserta istri dan juga anak-anaknya. Amin. Amin. Dan kita akan mengakhiri pada pagi hari ini. Dan sebelum mengakhiri pada pagi hari ini, kita nanti akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala kita, Pastor John Sarbunan. Dan kami persilakan Pastor John Sarbunan untuk memberkati kita pagi hari ini. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa yang sudah memimpin ibadah kita dari awal sampai pada saat ya akan kita menutup acara ini. Tuhan memberkati Bu Nini Herawati untuk pelayanannya, untuk Bu Jajuk Eliwati, dan juga untuk Pak Jonathan Ponidi, juga untuk Pak Bruri Brosalin, juga untuk Ibu Magda, dan juga untuk teman-teman kita ya, Ibu Indriani yang sudah berdoa peneguhan firman tadi. Oke, luar biasa. Baiklah, saudara-saudara bisa langsung mengirimkan chat ya untuk permohonan doa di layar monitor dan kita akan berdoa bersama-sama di pagi hari ini. Amin. Dan puji Tuhan percaya bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Kita akan terus berdoa untuk pergumulan sahabat-sahabat terkasih ya. Dan nanti tanggal 9 rencananya untuk ke Penang ini adalah putra dari ini calon mantu ya, Bu Indriani bersama Feli akan ke sana. Kita doakan supaya Tuhan tolong semua bisa dimudahkan, dilancarkan Tuhan ya. Kita doakan juga cucu Ibu Nini Herawati mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan, puji Tuhan ya, lebih baik. Putri daripada Pak Bruri Borsalin, Ibu Sarah, Ibu Sandra, Tuhan menolong ya. Semua kita dalam pergumulan tentunya percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita pertolongan di hari ini. Oke, kita akan naikkan pujian ini dulu bagi Tuhan Yesus.
Pujian yang sangat indah untuk kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Amin, amin. Amin. Dia Tuhan El Shaddai, Dia Maha Besar, Dia ada bersama dengan kita semua di pagi hari ini. Oke, puji Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini sama-sama, saudaraku. Haleluya. Kami datang, Tuhan, menghampiri Engkau di pagi ini. Kuatkan anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam pergumulan, Engkau segalanya yang kami harapkan, yang bisa menolong kami ya Tuhan. Mari sama-sama kita angkat suara, Tuhan. Tak usah. Amin. Katakan sama-sama. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Mari bersama katakan sama-sama. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari buka tangan bersambut Dia. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari sambut berkatnya, berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari kuatkan hatimu saat ini. Ada Yesus bersama kita. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Bangkitkan imanmu dan berkata, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Dengan iman katakan, Dia memberkatiku. Mari yang percaya angkat tanganmu tinggi-tinggi. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai,
berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, nyanyi dengan iman. Allah Maha Kuasa, nyatakan sama-sama. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. El Shaddai, haleluya. El Shaddai, Yesuslah Tuhan. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amen, amen. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa di pagi hari ini. Apapun yang menjadi persoalanmu, pergumulanmu, harapan impianmu, bawa kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Tuhan bertindak untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Apa yang tidak pernah engkau lihat dengan mata, yang tidak pernah engkau dengar dengan telinga, yang tidak pernah timbul dalam hatimu, yang tidak pernah engkau pikirkan, Tuhan sudah sediakan bagimu. Karena itu pagi hari ini, mari saudara, bawa hidupmu kepada Tuhan. Bahkan ketika engkau khawatir sekalipun, firman Tuhan berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Sebab Dia yang memelihara engkau. Karena tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tuhan akan menopang engkau senantiasa untuk membawa engkau berjalan semakin dekat dan lebih dekat dan melekat dengan Tuhan. Dia tidak akan pernah membiarkan engkau akan terjatuh, tergeletak. Ada tangan Tuhan yang kuat akan memapa, menggendong engkau di pagi hari ini. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk semua saudara-saudara, sahabat-sahabat terkasih, anak-anak-Mu yang datang pada pagi hari ini. Engkau tilik hati mereka, Engkau melihat setiap ada persoalan, ada masalah dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau yang sanggup untuk menyelesaikan semuanya. Terima kasih Tuhan. Ada di pagi hari ini. Kepadanya kami datang sujud dan menyembah. Memperhatikan setiap persoalan anak-anak. Oh Tuhan, mari Bapa, kami doakan untuk Ibu Nini Herawati yang sudah Kau pakai pagi ini menjadi host dalam memimpin ibadah dari awal sampai pada kesudahannya. Tuhan memberkati Ibu Nini Herawati. Kuatkan hatimu, teguhkan imanmu, perjuanganmu, dan segala jeripayamu itu akan membawa engkau untuk menikmati hasilnya. Dan Tuhan akan membuat sesuatu yang lebih besar lagi di hari-hari ini dalam kehidupanmu. Tuhan tahu semua perjuanganmu, semua pengorbananmu. Tuhan akan membuat engkau akan menikmati hasil yang telah engkau capai. Engkau akan lihat sesuatu yang besar akan bertambah-tambah dan tidak berkurang-kurang, akan meningkat dan tidak akan menurun dalam nama Yesus. Tuhan akan membuat sesuatu yang ajaib di dalam hidupmu. Bahkan kuasa Tuhan akan bekerja menyembuhkan engkau di pagi hari ini. Tuhan akan membuat engkau berjalan di dalam kekuatan kuasa-Nya, sehingga tidak ada hal yang bisa melemahkan engkau atau membuat engkau menjadi pribadi yang gampang goyah di dalam nama Yesus. Tetap pandang Tuhan, karena Tuhan sedang memberikan kekuatan di dalam hidupmu di hari-hari ini, sehingga mampu menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Engkau akan lihat setiap doa-doa yang kau naikkan untuk semua keluargamu, terutama bagi semua anak mantu cucumu, satu persatu akan terselesaikan. Keuangan, ekonomi yang engkau sedang kerjakan, Tuhan akan buat itu makin hari makin baik di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan akan menambahkan order omset dalam usahamu, dan terlebih lagi
Tuhan akan membuat hatimu akan damai, hatimu akan tenang, hatimu akan bahagia bersama dengan Tuhan saat engkau berada di dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan kau temukan kekuatan baru, kau dapatkan damai sejahtera, kau dapatkan kasih, kuasa, mujizat, perlindungan di dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus, berkati Ibu Nini Herawati, Tuhan kami doakan untuk anak Dave Samuel yang makin hari bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, bertambah baik, semakin baik dalam nama Yesus. Perkembangan demi perkembangan semakin nyata dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja memulihkan Dave Samuel, memberkati akan studinya, berkati juga untuk ya Tuhan Yesus kedua orang tuanya Denny dan Amanda, berkati mereka dalam usaha mereka dalam nama Yesus. Berkati juga Michael, Vita dan anak mereka ya Tuhan, Eleanor dan Kimberly, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati juga Bu Cacu Keliwati yang sudah mengambil bagian pelayanan pada pagi ini, yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan berkati Bu Cacu Keliwati, Koswandi, dan juga berkati keluarga besar Koswandi, baik di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Bali, di mana saja. Tuhan berkati semua hidup rukun, damai, saling mengasihi, dan kami percaya di situ ada kekuatan, ada kemenangan, ada terobosan-terobosan ajaib. Terima kasih Tuhan, setiap janji firman yang kau dengar, Tuhan sedang mengenapi janji itu dalam kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Untuk pemilik Samsung A20, dalam nama Yesus, jangan takut. Tuhan mengasihi engkau dalam nama Yesus. Setiap apapun yang kau kerja, hasil kerja kerasmu akan membuahkan hasilnya. Perjuangan demi perjuanganmu akan membuahkan hasilnya dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan sedang menyelesaikan persoalanmu satu persatu dalam nama Yesus. Tuhan sedang membukakan pintu-pintu berkat, pintu-pintu keberuntungan bagimu. Kuatkan hatimu di pagi hari ini, karena Tuhan sedang memberikan kau kuasa dan kekuatan untuk mendapatkan apa yang sedang engkau capai di hari-hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan akan membuat roda keuanganmu, ekonomimu akan berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus, bahkan rencana juga ya Tuhan untuk penjualan hotel yang dipercayakan kepadamu, Tuhan akan membuat itu berjalan lancar. Orang-orang yang akan membeli hotel itu adalah orang-orang yang baik dan benar, sehingga terjadi kelancaran di dalam transaksi itu. Dan percaya pada pagi hari ini, dalam nama Yesus, Tuhan akan berjalan mendahuluimu, dan Tuhan akan meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi, sehingga tidak ada yang menghambat, menghalangi berkat rezekimu. Kalau sudah Tuhan waktunya membukakan pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau waktunya Tuhan mengangkat engkau, tidak ada yang bisa menurunkannya. Tetap percaya, ingat ini, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Tuhan pesan kepadamu untuk engkau giat mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan Tuhan sudah memberikan sebuah jaminan bahwa semua akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Apa yang kau minta, bahkan apa yang engkau gumuli, Tuhan kerjakan jauh lebih banyak daripada apa yang mampu engkau pikirkan atau doakan. Tetap percaya, biarlah hatimu melekat kepada Tuhan, dan percayalah Tuhan akan membuat semuanya berhasil dalam nama Yesus. Bahkan apa yang tidak pernah engkau lihat dengan mata, tidak pernah engkau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sudah sediakan bagimu. Dan Tuhan sedang merancangkan hari depanmu yang penuh harapan, sesuatu masa depan yang indah, bersama dengan apa yang kau gumuli selama ini. Satu persatu akan terwujud, satu persatu akan tercapai dalam nama Yesus. Tuhan akan pakai engkau menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mantapkan hatimu hari ini, janji firman itu ya dan amin. Tuhan, kami doakan juga orang tua terkasih kami, Pak Bruri dan Rosalin, di usia mereka yang bertambah subur. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan dalam nama Yesus. Kami doakan untuk Tuhan, mata Pak Bruri bertambah baik dalam nama Yesus, tidak kabur lagi. Tuhan tolong kaki Ibu Rosalin juga Tuhan bertambah baik, bertambah sempurna dalam nama Yesus. Kami berdoa ada keseimbangan dalam waktu berjalan, otot-ototnya kembali muncul dalam nama Yesus. Kami berkata mujizat-mujizat ajaib, mujizat-mujizat kreatif akan dinyatakan dalam kehidupan Pak Bruri Bu Rosalin. Berkati putra-putri yang ada di Jerman ya Tuhan. Kami doakan baik Ibu Sandra, Tuhan pulihkan kesehatannya, pulihkan jiwanya,
dia bisa berkomunikasi dengan baik dalam nama Yesus. Memberkati Pak Sony, Bu Shirley, dan Bu Sarla. Tuhan tolong mereka dalam liburan di Prancis, Tuhan sertai dalam nama Yesus. Biarlah mereka boleh pulang kembali ke Jerman dengan selamat. Kami doakan rencana pernikahan untuk Bu Shirley tahun depan, Tuhan tolong semua bisa berjalan dengan baik. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ini doa kami kepadamu. Haleluya. Kami doakan juga ya Tuhan Ibu Indriani untuk pergumulan, untuk persiapan pernikahan anaknya Feli tahun depan. Kami doakan untuk calon menantunya, Tuhan tolong supaya Tuhan sembuhkan Christian ya Tuhan, sembuhkan dia maka dia sembuh, pulihkan dia maka dia pulih, sehatkan dia maka dia sehat Tuhan, hiburkan hatinya. Dan tanggal 9 mereka akan berangkat ke Penang untuk operasi. Tuhan kami percaya Tuhan mudahkan, Tuhan lancarkan semuanya, tidak ada hal yang membahayakan dalam nama Yesus. Dan sampaikan ini kepada Christian Ibu Indriani, bahwa biarlah hatinya selalu berglori, bersuka cita karena hati yang gembira itu obat. Terima kasih Tuhan. Kami doakan selamatkan juga ya Tuhan Riko, selamatkan dia, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Berkati Riki, berkati juga Tuhan Yesus yang di Blitar. Kami doakan Tuhan sertai ya Tuhan, ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Tuhan kami berdoa juga menyerahkan Pak Jonathan Punidi bersama dengan Ibu Magdalena. Tuhan kuatkan mereka, hiburkan, bahwa mereka berjalan dalam kuasa-Mu. Ada berkat-berkat yang dicurahkan baik secara rohani, jiwani, jasmani, bahkan materi akan dilimpahkan dalam kehidupan. Tuhan beri Engkau kekuatan, kesehatan untuk tubuhmu, Engkau bawa melayani Tuhan untuk beberapa tahun ke depan. Tuhan akan menyertai Engkau Immanuel sampai Maranatha. Haleluya. Tuhan cukupi segala kebutuhannya, dan kami doakan Tuhan anaknya, Tuhan kembalikan dia ke jalan yang benar. Tuhan selamatkan dan selamatkan orang-orang di sekitarnya ya Tuhan. Kami percaya bahwa pakai Pak Jonathan Punidi bersama dengan Ibu Magdalena menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami doakan Bu Sinta, Bu Meliawati, anak-anak kami, Yohan, Sini, James. Berkati mereka semua dalam studinya, masa depannya. Semua rencana cita-cita ke depan kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan sembuhkan Ibu Meliawati, sembuhkan Ibu Sinta, sembuhkan juga Ibu Desi, Ibu Linda Effendi. Tuhan sembuhkan juga Ibu Om Tio Kim, sembuhkan juga Pak Darmawan Lim ya Tuhan, sembuhkan sahabat-sahabat kami, sembuhkan juga Ibu Ratna Marlina Tuhan, sembuhkan mereka siapapun yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sudah bekerja di pagi hari ini. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Inilah doa kami kepadamu Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah nanti malam Tuhan, berkati Tuhan pelayanan nanti malam Ibu ADC dan tim yang melayani. Tuhan kami percaya Engkau yang mengatur semuanya. Semua yang datang beribadah biarlah berjumpa dengan Tuhan saat kuasa-Mu dicurahkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan agenda-agenda ke depan, rencana-rencana ke depan. Tuhan tolong, Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi anak-anakku semua yang hadir pagi ini, yang mengambil bagian dalam pelayanan, baik mereka menabur kasih, baik itu waktunya, tenaganya, pikirannya, hidupnya, bahkan termasuk mereka menabur uang. Kami berdoa dalam nama Yesus, semua sahabat-sahabat yang telah menabur, Engkau dengar ini, Engkau menuai kembali 30 kali lipat, bahkan Engkau menuai kembali 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat, dan Tuhan datang kembali memberi Engkau hidup yang kekal di dalam nama Yesus. Dan Engkau akan menikmati hasil taburan selama Engkau hidup di bumi ini. Engkau berbahagia dengan orang-orang yang Kau kasihi, bahkan sampai pada waktunya nanti Tuhan pun akan bawa engkau pada kekekalan, yaitu rumah Bapa yang kekal di sorga. Di sana pun ada upah yang menantimu, ada mahkota yang tersedia bagimu. Engkau telah setia untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Aku berdoa pagi ini, memberkati semuanya, keluarga Pak Bruri, keluarga Ibu Nini Herawati, keluarga Ibu Indriani, keluarga Bu Cacu Eliwati Kusmandi, Tuhan pemilik Galas Samsung A20, Tuhan semua yang hadir pagi ini, Pak Jonathan Punidi, Ibu Magdalena, Ibu Sinta, Ibu Meliawati, semua yang hadir pagi ini, bahkan teman-teman yang tidak sempat hadir, Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan atas kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjauhkan daripadamu belalang pelahap, belalang penggerik,
belalang pelompat, belalang pindahan, segala roh kebangkrutan, kerugian dijauhkan padamu. Dalam nama segala roh kegagalan, dalam nama segala roh suyal, roh abes, roh rugi dijauhkan daripadamu. Dalam nama Yesus, Engkau ditetapkan Tuhan menjadi orang yang beruntung, tidak rugi. Engkau ditetapkan Tuhan untuk naik dan tidak turun, berhasil dan tidak gagal, menang dan tidak kalah, mengalami kemunculan bukan kemalangan. Engkau ditetapkan Tuhan tetap sehat dan tidak sakit dalam nama Yesus. Tubuhmu kuat dan tidak akan lemah di dalam nama Yesus. Engkau berjalan dalam kuasa Tuhan bersamamu sepanjang hari ini. Dan malam ini juga Pak Bruni, Bro Salim, mereka akan beristirahat. Tuhan berikan mereka tidur yang nyenyak, berikan mereka ketenangan batin, hiburkan selalu. Terima kasih Tuhan, bahkan kami di Indonesia pun akan beraktivitas di hari ini untuk persiapan ibadah. Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Terimalah berkat ini Bapak Ibu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima mujizat, terima pertolongan, terima kemenangan. Mari sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Amin. Tuhan berkati. Ya, sama-sama pemilik Galaxy Samsung ya, A20. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih Pak John, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama Bu Bruni, Bro Salim, Bu Nini, terima kasih buat pelayanannya. Jaja, Bu Riani. Ya, pemilik Samsung A20, Tuhan berkati ya. Semangat terus ya, maju terus. Ya, Pak Sabdo. Amin. Pak Budi, selamat istirahat. Ya, Terima kasih. Bu Nini, ya. Ya. Natal. Setelah itu Tuhan berkati. Amin. Ya, Amin. selamat pagi teman-teman Samsung Indonesia. A20. Samsung A20. Sayonara. Amin. Sayonara. Selamat pagi. Tuhan berkati ya. Sampai jumpa lagi. Ya. God bless you all. God bless you all. Selamat istirahat Pak Bruni. Ayo. Ya. Ya, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bro Salim, selamat istirahat ya. Ya, terima kasih Pak Amin. John. Tuhan berkati. Sayonara. Ya. Sayonara. Bye. Amin. Amin.